Tirakat puasa mutil adalah tradisi kejawen yang bertujuan untuk membersihkan diri, meningkatkan ketenangan batin, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam puasa ini, seseorang hanya makan makanan yang sederhana, biasanya nasi putih dan air putih, tanpa bumbu, gulai, atau garam. Berikut beberapa manfaat dari tirakat puasa mutil. 1. Menguatkan kendali diri. Puasa mutil melatih seseorang untuk menahan hawa nafsu, baik dalam hal makanan maupun keinginan lainnya. Ini membantu meningkatkan pengendalian diri dan disiplin. 2. Membersihkan batin dan fisik. Praktik ini dipercaya membantu dalam proses pembersihan batin dari energi negatif, seperti rasa iri, marah, atau dendam. Secara fisik, pola makan sederhana selama puasa juga bisa memberi jeda bagi sistem pencernaan. 3. Meningkatkan fokus dan ketenangan batin. Selama puasa, tubuh dan pikiran lebih terkendali dan fokus. Hal ini membantu meningkatkan konsentrasi dan ketenangan batin, serta membuka peluang untuk refleksi diri yang lebih mendalam. 4. Mendekatkan diri pada Tuhan. Tirakat ini merupakan bentuk ibadah dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menahan diri dan menjaga kesederhanaan. Seseorang diingatkan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran Tuhan. 5. Membangkitkan energi spiritual. Dalam kepercayaan kejawen, puasa mutil diyakini dapat meningkatkan energi spiritual yang bisa digunakan untuk memperkuat niat dan tekad menghadapi tantangan, serta melindungi diri dari pengaruh negatif. 6. Membangun kepekaan dan intuisi. Praktik ini sering dikaitkan dengan peningkatan intuisi dan kepekaan batin, membantu seseorang untuk lebih peka dalam membaca situasi, orang, atau energi di sekitarnya. Namun, manfaat-manfaat ini bisa didapatkan dengan niat yang tulus dan tidak berlebihan. Tirakat puasa mutil memiliki akar dalam tradisi kejawen dan kebudayaan Jawa yang memadukan praktik kebatinan. Sementara beberapa orang Muslim di Indonesia menjalani puasa mutil sebagai bagian dari praktik budaya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ahli agama mengenai kesesuaian praktik ini dengan ajaran Islam. Berikut beberapa pertimbangan mengenai apakah puasa mutil bertentangan dengan ajaran agama Islam atau tidak. 1. Tujuan dan niat. Dalam Islam, niat dan tujuan beribadah sangat penting. Jika puasa mutil dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu, atau membersihkan diri, niat tersebut bisa jadi dianggap positif. Namun, jika niatnya adalah untuk mencapai hal-hal di luar keyakinan Islam, seperti memperoleh kekuatan gaib, itu dapat dianggap menyimpang dari ajaran Islam. 2. Sumber syariat. Puasa mutil tidak memiliki dasar langsung dalam Al-Quran atau hadis, sehingga tidak diakui sebagai bagian dari ibadah yang disyariatkan. Dalam Islam, ibadah puasa yang diakui adalah puasa wajib seperti puasa Ramadan dan beberapa puasa sunnah. Puasa yang tidak memiliki dasar syariat atau tidak sesuai dengan tuntunan Islam biasanya tidak dianjurkan. 3. Cara pelaksanaan. Islam mengajarkan puasa dengan tata cara tertentu, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu, mulai dari fajar hingga maghrib. Puasa mutil berbeda karena lebih fokus pada pembatasan jenis makanan, bukan waktu. Perbedaan ini bisa memunculkan perdebatan. Apakah praktiknya sesuai dengan prinsip Islam atau tidak? 4. Prinsip tawakal dan ibadah kepada Allah. Dalam Islam, semua usaha spiritual sebaiknya dilakukan dengan tujuan semata-mata mengharap redha Allah dan dengan kepercayaan penuh, tawakal pada kekuasaannya. Apabila puasa mutil dipraktikkan dengan keyakinan bahwa ritual tersebut dapat memberikan kekuatan khusus atau keberuntungan, tanpa tawakal kepada Allah, maka hal ini bisa dianggap menyimpang dari akidah Islam. 5. Pendapat ulama dan ahli agama. Beberapa ulama dan ahli agama berpendapat bahwa praktik seperti puasa mutil lebih baik dihindari jika tidak jelas tujuan atau manfaatnya dari sudut pandang Islam. Sebaliknya,
lebih dianjurkan untuk melakukan puasa sunat atau praktik ibadah lain yang jelas dianjurkan dalam syariat Islam. Pada akhirnya, pendapat tentang puasa muti bisa berbeda-beda. Banyak yang menekankan pentingnya niat dan menjaga akidah, serta mengutamakan ibadah yang sesuai dengan tuntunan agama. Bagi umat muslim, penting untuk berkonsultasi dengan tokoh agama atau ulama yang dipercaya untuk memperoleh pandangan yang lebih mendalam. Nawaitu sauma ahyami, bedu, sunatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa pada hari-hari putih hanya karena Allah Ta'ala.